Kita baru sampai di base camp Sindoro via Keledung. Gimana suasananya, lagi rame ya? Tiris. Kita tadi berangkat jam 5 pagi, baru nyampe jam 12 siang. Rencananya nanti kita mau naik jam 1 atau jam 2 siang. Pukul 1 siang, kita mulai mempersiapkan peralatan dan logistik ke dalam tas carrier kita masing-masing. Dilanjut dengan mengurusi maksi dan berangkat menuju pintu rimba dengan ojek yang sudah kita sewa. Ya guys, jadi kita baru mulai trekking. Kita mulai trekking itu jam 2 siang. Dan ini kita rombongan terakhir kedua. Berawal dari rencana mendaki ke Gunung Merbabu yang kandas karena kurangnya anggota, kita memutuskan untuk mendaki ke Gunung Sindoro. Gunung Sindoro adalah salah satu gunung yang masih aktif, yang memiliki kawah dengan bau belerang yang tajam di puncaknya. FYI ini guys, untuk simaksi di Gunung Sindoro adalah 30.000 per orang, parkir motor 10.000, dan ojek 25.000 untuk sampai pos 1,5, dan untuk sampai pos 2 adalah 40.000. Dari berempat, terus kemarin bertiga, sekarang tinggal berdua. Mana berdua tadi? Sebelum kita melanjutkan perjalanan, langkah baiknya kita beristirahat dulu. Capek. FYI guys, jadi dari tadi kita jalan itu baru kasih petunjuk barusan, jalur pendakiannya baru dimulai. Jadi tadi kita jadi ya, jadi Mantap. nah sekarang itu buat ininya udah rapat vegetasi. Kalian punya gak sih teman yang so asik sama pendaki? Orangnya Asik. Demikian. so asik. Katanya, kata Bu Birsa, kalau orang lagi capek biasanya jujur. Tadi jujur. Mendaki di musim kemarau seperti ini, PR utamanya adalah jalur yang berdebu dan panas yang menyengat kulit saat siang hari. Tak butuh waktu lama untuk kami sampai ke pos 2. Sekitar 1,5 jam perjalanan, kita sudah sampai di pos 2. Di pos 2 terdapat shelter yang cukup luas dan warung yang buka setiap harinya, menjajakan berbagai macam gorengan, air kemasan, buah-buahan, dan minuman segar. Setelah pos 2, kontur jalan berubah jadi bebatuan terjal yang sesekali bercampur kerikil. Tapi mau seperti apapun jalurnya, tetap saja akan dilewati. Toh sama-sama bikin capek. Tapi ini bukan mengeluh ya, merasa capek dan letih wajar kan? Bahkan orang-orang yang selalu berpura-pura bahagia pun akan capek dengan kepura-puraannya. Betul begitu bukan sih? By the way, kami benar-benar tidak dikasih bonus. Jalanan terus menukik tajam yang dihiasi bebatuan terjal yang semakin besar. Vegetasi pun semakin rapat dan jalanan semakin sempit. Untung mental tidak terhimpit. Hehe, gitulah mana. Ya, kita baru sampai Watulongko. Jadi kalau bahasa Indonesia itu
batu langka. Karena si batu yang ini nih sama yang ini tuh kayak dibelah. Tuh, mirip banget. Betul tidak? Betul apa betul? Ya, kita sampai sini tuh pukul 15.42. Estimasi sampai di camp area itu pukul 5 atau enggak 6 sore. Oke Pak, jadi gimana kesan dan kesannya untuk pendakian? Tidak pesan dan kesan. Lihat sini Pak, Capek Bung. jalur itu Sagara atau Keledung? Sagara. 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 Pesan-pesan dong buat yang mau mendaki pihak Keledung. Jangan untuk kalian yang mau muncak ke gunung, khususnya ke di atas ketinggian 3000, diusahakan jangan terlebih dahulu karena itu bisa merusak anda. Saya nggak tahu anda menjadi kopong. Mantap. Terkadang saya juga pernah berpikir, buat apa sih naik gunung? Capek-capek, berat pula bawa carrier. Emang nyari apa sih di atas? Nah, pertanyaan ini banyak juga dilontarkan teman-teman saya, termasuk keluarga. Terlebih, dana yang kita keluarkan juga tidak sedikit. Terlepas dari kata hobi orang berbeda-beda, mendaki bagi saya adalah sesuatu yang menyenangkan. Rasa capek dan pegal yang dirasakan saat di perjalanan adalah bumbu penyedap saat kita berhasil menggapai puncaknya. Oh iya, puncak dan pemandangan di atas akan terasa hambar tanpa adanya teman yang menyertai perjalanan kita. Jadi, jangan pernah meninggalkan teman dengan dalih apapun. Kita capai puncak sama-sama. Kalau terpaksa tidak bisa melanjutkan perjalanan, kita turun sama-sama. Toh, puncak gunung tidak akan kemana. Alhamdulillah, setelah perjalanan yang panjang dan menyiksa, pukul 5 sore kita sampai di pos 3. Sekaligus tempat kita akan mendirikan tenda. Beruntung di pos 3 banyak juga yang mendirikan tenda. Jadi tekeeng teuing muncul sendama. Sebenarnya untuk rencana awal kita akan mendirikan tenda di Sunrise Camp. Tapi peta jalur yang kita bawa dari base camp hilang di perjalanan. Beberapa pendaki bilang di Sunrise Camp rentan akan serangan penduduk lokal, yaitu babi ganas. Ya, alhamdulillah. Baru sampai. Makan kaki dulu guys. Jadi ini baru jadi juga tendanya. Tadi ada trouble, frame-nya itu patah. Ke hati patah. Makan dulu. Ini nanti kita bakal sholat. Setelah makan malam, badan ini meminta untuk diistirahatkan. Bagaimana tidak, perjalanan kami cukup panjang hari ini. Terlebih, dini hari nanti kita harus bangun untuk mempersiapkan perjalanan summit. Karena perjalanan summit nanti akan menghabiskan waktu setidaknya 4 jam untuk sampai di puncak. Mas. Sudah cok. Jam biru. Jam 2 latazan innalah. Setengah 2 malam kita sudah terbangun untuk mengisi perut dan persiapan summit. Karena kita akan summit pukul 3:30 pagi. Dicampur telur sama roti. Yuk. Ya. Setengah 4 pagi kita memulai kembali perjalanan.
Meskipun kini kami hanya membawa daypack, tapi kesulitan lainnya adalah suhu udara yang sangat dingin. Bahkan suhu pagi itu bisa sampai 11 derajat Celcius. Karena suhu sedingin itu, bernapas menjadi sulit. Ketika hendak menarik nafas, hidung ini terasa sangat perih. Belum lagi trek jalur yang semakin curam. Bahkan sekarang konturnya bercampur. Tanah gembur yang berdebu dipadu dengan batuan kerikil kecil dan batu-batu terjal yang besar. Melewati trek semacam itu di tengah gelapnya malam benar-benar bukan hal yang mudah. Fisik dan mental kami ditempa habis-habisan malam itu. Mari kalian coba. Sampai mana kita? Scam. Baru sampai sana. Baru trekking berapa menit ya? Ada 15 menit. 15 menit kurang lebih. Sekarang kita ada di ketinggian 2423 mdpl. Oke. Kita lanjut perjalanan puncak. Mantap. Iya. Udah. Kita baru sampai Sunrise Camp. Nah tadi Sunrise Camp nggak terlalu banyak tenda. Kayaknya cuma ada 2. Cuma ada shelter. Ternyata nggak terlalu jauh dari pos 3 sampai ke Sunrise Camp. Kurang lebih 15 menit kayaknya. Cuman treknya luar biasa. Setelah melewati Sunrise Camp, vegetasi rimbun yang didominasi pepohonan lantoro menghadang kami. Yang mau tidak mau harus tetap kita lalui. No, lanjut. Kuat. Resiko yang menanti kami saat berada di dalam hutan dengan pepohonan rimbun seperti ini adalah kita harus berebut oksigen dengan pepohonan yang ada di sekeliling kita, yang mengakibatkan nafas jadi terengah-engah. Oleh karenanya, fisik kita jadi mudah lelah. Sekarang berada di antara camp area sama pusat. Kita sudah berjalan kurang lebih berapa menit? 30 menit. Iya. Udara cukup dingin. Nggak kelihatan, Cak. Mantap. Langit gelap perlahan-lahan mulai menguning. Diikuti sang surya yang mulai merangkak naik, burung-burung pun mulai terbangun dari mimpinya. Kicauannya yang saling bersahutan memecahkan kesunyian malam yang mencekam. Kini gelapnya malam berganti menjadi pagi yang penuh semangat. Gunung Sumbing nampak begitu gagah di depan sana, berdiri kokoh tanpa ada gunung lain yang menemaninya. Karya Tuhan memang selalu luar biasa, yang kembali mengingatkan kita betapa lemahnya manusia. Gak apa-apa kalau nggak sampai puncak. Kata hidup adalah perjalanan, bukan latihan. Asik hidup kopas, woy, kopas. Mana pemandangannya mana? Perlahan namun pasti, semangat ini kembali pulih meskipun kami tahu puncak masih jauh. Tapi yang penting, kaki ini tetap melangkah meskipun sedikit demi sedikit. Di kejauhan, nampak terlihat hamparan tanah tandus yang dipenuhi bebatuan. Itulah tujuan kami sekarang. Semakin mendekati puncak, nampak teman saya Yusuf kini lebih banyak terdiam. Candaan dan obrolannya pun semakin jarang saya dengar. Mungkin capek atau terharu, atau mungkin memikirkan hal yang lebih penting dari itu. Entahlah, yang pasti dia baik-baik saja dan masih mampu untuk melanjutkan perjalanan.
Oke, kita udah sampai di batu apa sih tadi? Iya, batu Tatar 2. Dan sekarang udah mau sampai puncak. Masih agak jauh sih. Jam berapa sih? Jam setengah 7. Setengah 7 katanya. Tapi ini udah mataharinya udah terik banget karena udah di atas. Dan alhamdulillah cerah banget. Semangat. Bawa saya ke puncak, woi. Puncak Sindoro. Ayo. Semangat. Sekali lagi, keajaiban tekad dan mimpi yang jadi satu telah membawa kita sampai di puncak ini. Sekarang terbayar sudah semuanya. Letihnya, capeknya, pegalnya, dan kantuknya bercampur di sini. Sampai-sampai kita tidak mampu berkata apapun. Hanya senyum kebahagiaan dan perasaan bangga yang memenuhi dada ini. Hamparan lautan awan membentang luas sejauh mata memandang. Indah sekali, sungguh indah. Bersyukurlah karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki berkilo-kilometer jauhnya. Atas rahmat dan ridhonya pula, kita bisa melihat bentangan keindahan alam yang telah Tuhan ciptakan. Bau belerang yang sangat menyengat di puncak memaksa kita harus kembali turun. Mau bagaimana lagi? Puncak adalah sesuatu yang hanya bersifat sementara, dan sesuatu yang indah mungkin akan lebih baik jika hanya untuk dipandang saja. Biarkan saja Tuhan yang menjaganya, dan peran kita cukup menjaga dan mengaguminya.